Babak penyisihan Piala Dunia 2026 tinggal menyisakan satu pertandingan lagi. Namun sorot mata dunia kini tertuju pada pertandingan Jepang lawan Swedia. Sebab di antara semua wakil Asia, tim Samurai Biru punya peluang besar untuk lolos langsung ke fase gugur. Namun Jepang wajib mewaspadai lini depan Swedia. Obviously, we have to care about Isak and Gyökeres. They are one of the they are very good strikers in the world right now. But our defenders also have quality, and then we have to play for the team. Sementara Swedia punya motivasi tinggi ketika bersua Jepang. Meski menang 5-1 di pertandingan pertama lawan Tunisia, anak asuh Graham Potter ini takluk dengan skor yang sama dari Belanda. Yeah, I think the most important is that we create chances, that we are a dangerous team, and I want to be involved in that, not only by just scoring but also creating chances for me and for other players. So it's been working well so far, and I hope to continue that. Swedia harus memastikan 3 poin jika ingin lolos langsung ke babak 32 besar. Sedangkan Jepang hanya butuh hasil imbang untuk melangkah ke fase gugur. Apakah Jepang akan jadi wakil Asia pertama yang lolos langsung ke 32 besar Piala Dunia? Ya, apakah Jepang akan jadi wakil Asia pertama di fase gugur Piala Dunia 2026? Kita bahas bersama ada sepak bola yang juga jurnalis harian Kompas M. Iksan Bahar dan mantan penyerang timnas Indonesia Zainal Arif. Selamat malam, Bung Iksan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Kang Abo. Malam Ilona, malam Bu Isan. Malam Kang. Ya, ini kita melihat bahwa grup F pertandingan Jepang versus Swedia salah satu laga paling menarik tampaknya ya. Yes. Ini kita akan tunggu-tunggu hasilnya seperti apa. Tapi Jepang akan jadi wakil Asia pertama di babak 32 besar nggak menurut Bung Iksan? Yang pasti iya jelas, karena sekarang menurut saya satu kaki bahkan 1,5 kaki Jepang sudah ada di fase gugur. Kenapa? Karena hitung-hitungannya Jepang kalah pun masih peluang lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik dengan koleksi 4 poinnya. Bahkan apalagi kalau misalkan Salah 1 poin ya. Yap, betul. Si Swedianya cuma 3 poin. Oke. Benar, apalagi kalau kita bicara tentang di fase gugur, laga melawan Swedia akan menjadi ujian bagi Jepang, terutama ujian seberapa berani mereka. Karena hitungannya seandainya mereka menang, dengan menang skor besar misalnya, mereka bisa peluang menyalip Belanda sehingga bisa peringkat 1 dan akan mendampingi Maroko. Tapi seandainya mereka menang tapi tetap kalah selisih gol atas Belanda ataupun seri, mereka akan menghadapi Brazil. Yang mana tentu ini akan menjadi laga kalau hitung-hitungan fase gugur akan lebih sulit bagi Jepang ketika menghadapi Brazil. Tapi seandainya mereka kalah dari Swedia dan lolos sebagai peringkat terbaik, lawan yang akan dihadapi ya ada 3 tim, paling besarnya itu adalah di Swiss atau salah satu dari tuan rumah Meksiko dan Amerika Serikat. Agak berat kalau Meksiko kayaknya ya. Nah itu dia, jadi memang kalau hitung-hitungannya Jepang akan lebih mulus langkahnya setidaknya hingga lolos hingga babak perempat final itu antara menjadi juara grup atau menjadi salah satu peringkat 3 terbaik. Ya, Edes di pertandingan Swedia ekspektasinya mungkin mempermudah langkah dari Jepang kalau mengalahkan Swedia gitu. Betul ya. sekali. Oke, saya ke Kang Abo. Kang Abo, di pertandingan terakhir kedua negara ini Jepang agak unggul begitu ya dibandingkan Swedia. Poinnya pun lebih tinggi Jepang 4, Swedia cuma 3. Jadi kalau Anda sendiri melihatnya, apakah memang benar nanti Jepang bisa mewakili Asia pertama di babak 32 besar? Saya mempunyai rasa optimis yang cukup tinggi ya terhadap tim Jepang ini. Karena apa? Kita bisa melihat bagaimana dia di fase kualifikasi ketika menghadapi timnas kita juga. Mereka secara permainan sudah di top level, dan kali ini tim sebesar Belanda pun dibuat kerepotan. Dan kemarin Jepang memberikan perlawanan yang cukup baik dan mereka mendapatkan hasil 3 poin ketika pertandingan kedua. Dan hari ini Swedia patut mewaspadai para pemain Jepang, dan saya yakin secara psikologis Jepang sebetulnya mereka bermain nothing tulus ya. Tetapi beban besar itu saya pikir Swedia sedang dalam keadaan itu ya. Kenapa? Mereka melihat bahwa tim Asia ini salah satu yang betul-betul bisa memberikan kejutan. Kalau misalkan contoh Jepang, kita ambil contoh Jepang misalkan mengalami kekalahan, oke lah tim Asia gitu kan ya, dan Swedia. Tetapi Swedia kalau mengalami kekalahan dari timnas Jepang, ini akan menjadi pukulan berat. Karena selama ini para pemain Swedia itu banyak yang berkarir di Eropa gitu kan.
sama juga Jepang memang ada yang berkarir di Eropa, tetapi ini perwakilan dari Asia. Tetapi kalau melihat secara overall secara keseluruhan, permainan timnas Jepang kali ini patut diwaspadai. Dan saya yakin mereka tidak akan pilih-pilih lawan. Kalaupun misalkan saya punya keyakinan bahwa Jepang bisa mengatasi Swedia, tetapi skornya tidak akan sebesar ketika di pertandingan kedua. Jadi kalau misalnya dibilang tidak pilih-pilih lawan, kata Kang Abo, kalau menurut Bung Ihsan sendiri, apakah bagaimana nanti permainan ini berlangsung, sengit atau biasa saja? Toh yang namanya Jepang pengen hasil imbang gitu ya. Betul, kalau melihat dari kemarin Yuki Nagatomo salah satu pemain senior Jepang yang mungkin nanti akan bermain dan mengenakan label legacy seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, tentu mereka ingin menunjukkan bahwa mereka ingin mengejar juara grup. Kenapa? Karena memang akan melawan Maroko dan jalurnya itu akan sedikit lebih mudah karena nanti di perempat final bakal bertemu Jerman. Tapi kalau kita melihat juga dengan kondisi sekarang melawan Brazil pun kemarin Jepang di laga uji coba mereka juga bisa menang gitu. Jadi memang Jepang sebenarnya adalah tim yang bisa dikatakan tidak takut melawan siapapun dan mereka sudah menunjukkan itu. Dan kalau melihat dari permainan Ilona, memang Jepang akan terlihat tampil lebih berani karena kita lihat sekarang statistik Jepang rata-rata penguasaan bola 51% itu tertinggi dalam sejarah mereka ikut Piala Dunia, karena dibandingkan 4 tahun lalu hanya 36%. Dan ada menarik sekarang juga Jepang menunjukkan bahwa tim Asia bukan lagi tim yang suka berlari, karena kalau banyak mayoritas Eropa menyebut pemain Asia itu pemain yang suka bergerak, berlari. Jepang menarik hanya mencatatkan distance coverage atau jangkauan jarak hanya 90 meter gitu kan, dan itu berbeda dengan tim-tim seperti Korea Selatan. Jadi Jepang ini adalah tim yang juga efektif dengan catatan akurasi tembakan 29% menjadi gol, dan itu tertinggi di Piala Dunia saat ini. Tapi bukankah kita juga harus mempertimbangkan bahwa tampaknya Takefusa Kubo akan absen nanti, sementara dia kan salah satu unggulan bintang di lapangan. Saya tidak melihat itu adalah jadi kendala Jepang, karena sekarang kalau kita lihat juga masih ada Daichi Kamada yang tadi kita lihat, dia bisa berperan sebagai gelandang ataupun juga penyerang sayap. Masih ada Junya Ito yang kemarin bermain luar biasa melawan Tunisia, dan jangan dilupakan ada Yase Ueda yang sekarang dia akan menjadi missing link Jepang dalam 2 edisi Piala Dunia terakhir, karena Jepang selama ini tidak punya penyerang tengah yang baik, dan sekarang ada Ueda yang datang dengan predikat top skor Liga Belanda. Oke, coba saya ke Kang Abo, itu sisi Jepang. Kalau sisi Swedia ini habis kalah telak. Dia kalah telak jadi kemarin dari Belanda 1-5. Nah, apakah Anda melihat bahwa nantinya Swedia bakal tancap gas karena kan dia punya adrenalin ya, ada semacam fuel begitu supaya mereka harus memenangkan pertandingan melawan Jepang? Iya, ini dua sisi mata pisau ya. Apakah mereka bisa bangkit atau memang mereka semakin terpuruk? Kalau melihat lawan yang dihadapi adalah Jepang gitu kan. Seperti data statistik tadi yang disampaikan oleh rekan kita, sejauh mana ini permainannya, bahwa Jepang ini hampir mayoritas 51% dalam hal penguasaan bola. Itu saya sangat setuju sekali, dan sebetulnya saya juga kurang setuju kalau para pemain Asia itu banyak lari. Padahal kan sepak bola itu berbicaranya bukan diam tapi lari kan. Sangat agresif sih emang. Ya betul, tetapi ya itu tadi, apakah mereka, kalau saya sih melihat secara psikologis, apakah mereka itu sudah melupakan pertandingan kemarin? Karena kalau bisa dikatakan kalahnya 1 ataupun mungkin 2-1, itu mereka tetap masih bisa masih bisa kuat struggle gitu. Tetapi kalau misalnya kalah 5-1, dalam sepak bola itu biasanya secara psikologis itu terganggu. Saya pikir ya harapan sih timnas Swedia bisa melupakan kekalahan tersebut dan bisa menatap pertandingan yang bisa dikatakan hidup mati ya buat Swedia itu. Iya, jadi kira-kira nanti siapa yang inisiasi jadi penyerang pertama dengan kekalahan telak yang dialami oleh Swedia kemarin? Tampaknya itu cukup memukul ya. Harus jaga muka soalnya. Ya, sebetulnya karena sepak bola adalah olahraga kolektivitas ya, jadi tidak bisa menyalahkan apakah lini depannya tumpul, lini depannya tidak produktif, tetapi secara keseluruhan pasti mendapatkan evaluasi baik di lini belakang, tengah dan juga depan gitu. Jadi saya kira kalau pelatih melihat apa nanti ketika melawan timnas Jepang. Oke, Bung Ihsan, ngomong-ngomong soal Swedia, kemarin kan kebobolan, itu kalau kita lihat sisi belakang Swedia 6 gol kebobolannya. Apakah kira-kira Anda melihat akan ada perubahan format atau mereka akan mempertahankan hal tersebut? Karena kemarin bobolnya di belakang, betul. Pakam yang dengan 3 back sejajar saya rasa masih akan dipertahankan oleh Graham Potter. Kali ini mungkin ada sedikit pergantian beberapa pemain, terutama backup dari para gelandang. Karena kalau kita melihat laga kemarin memang tidak ada support yang baik dari para gelandang, terutama pemain-pemainnya ada di
di tengah gitu. Jadi memang ini kendala yang luar biasa dihadapi oleh para pemain Swedia. Apalagi satu lagi Ilona yang harus perhatikan Swedia adalah bagaimana mengantisipasi serangan-serangan dari sayap. Kita lihat kemarin Belanda 3 bahkan 4 dari 5 gol mereka berawal dari sayap, dan Jepang kekuatannya di situ. Jadi ini tentu akan jadi masalah yang harus segera dibenahi oleh Graham Potter, karena di satu sisi lagi saya melihat Swedia akan mengejar gol cepat secepat-cepatnya. Kenapa? Karena dalam 8 laga bersama Graham Potter sejak Oktober tahun lalu, mereka selalu gagal atau selalu gagal menang, kalah dan juga 2 kali imbang itu ketika mereka gagal mencetak gol lebih dulu. Berbeda dengan 3 kemenangan bersama Graham Potter, selalu mereka mencetak gol lebih dulu. Jadi memang ada masalah mental juga yang dihadapi oleh pemain Swedia, terlepas dari pertahanan mereka yang sangat rapuh dari sisi sayap. Dan 2 hal itu menurut saya harus dibenahi oleh Graham Potter untuk bisa meraih setidaknya hasil imbang untuk membuka asa lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Ya, kalau menurut Kang Abo gimana? Apakah memang nantinya mereka juga akan mempertahankan formasi 3-5-2 sementara Jepang 3-4-2-1? Ya tergantung lawan ya. Itu biasanya fleksibilitas dari tim pelatih, apakah 3-5-2 atau 3-4-3 atau 4-4-2, itu tergantung nanti situasi di lapangan. Biasanya formasi itu tidak baku ya. Ketika kita mendapatkan tekanan, biasanya otomatis langsung 5-3-2. Biasanya seperti itu. Jadi kalau saya pikir bukan masalah formasinya, tetapi apakah para pemain ini bisa menjalankan insight yang diharapkan oleh pelatih di pertandingan nanti. Karena saya yakin di pertandingan selanjutnya ini, di pertandingan ketiga ini, Graham pelatih Swedia ini, Graham itu sudah pasti Graham Potter itu sudah pasti akan melakukan pergantian atau istilahnya akan ada sedikit penyegaran. Apakah penyegaran yang dimaksud termasuk lini belakang kah? Karena kemarin kebobolan 6 gol, Bung. Ya, tidak menutup kemungkinan. Biasanya secara mental pemain belakang itu kalau sudah kemasukan banyak, mereka butuh waktu untuk bisa kembali ke kualitas yang sebelumnya itu. Itu secara manusiawinya memang seperti itu. Itu yang mungkin saya rasakan ya. Oke, Jadi baik. saya kira bakal ada sedikit perubahan, tetapi tidak signifikan ya. Mungkin salah 1 atau 2 para pemain akan diberikan kesempatan. Oke. Itu mungkin ya. Bung Ihsan, sekarang kita ke keseluruhan. Makiri di akhir fase grup ini. Yes. Kita melihat bahwa yang unggul adalah Meksiko. Sesuai dengan prediksi Bung Ihsan atau di luar, harusnya nggak gini nih gitu. Kalau melihat dari grup A, Meksiko jelas dengan kalau kita melihat berkaca dari status tuan rumah, Meksiko dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya sebagai tuan rumah mereka selalu lolos. Tapi menariknya kali ini mereka lolos dengan poin sempurna 9 karena di 2 edisi sebelumnya hanya 7 poin. Jadi memang sangat luar biasa. Yang justru menunjukkan adalah bagaimana Korea Selatan yang tidak berdaya di grup cuma ini. bisa mengumpulkan 3 poin. Betul, kalah. Nggak tahu kenapa mereka ini sekarang ada apa. Betul, saya merasa ada dalam 3 pertandingan sebenarnya grafik di pertandingan pertama dan kedua Korea Selatan terlepas dari hasil agak meningkat, tapi nyatanya di pertandingan melawan Afrika Selatan tadi pagi mereka seperti anti klimaks. Dan kita kalau melihat video yang muncul di ruang ganti bagaimana pelatih Korea benar-benar marah dengan performa Nakasunya, tapi satu sisi saya juga merasa mempertanyakan bagaimana pendekatan taktikal terutama pemilihan pemain, gimana Son Heung-min tidak dimainkan sejak menit awal padahal sebenarnya mereka memburu setidaknya gol cepat untuk menjaga poin sehingga mereka dapat 1 poin, tapi mereka bertahan lebih dalam bahkan hingga 60 menit pertandingan dan itu menjadi risiko yang harus diambil Korea Selatan. Jadi memang ini sangat disayangkan, apalagi kalau kita melihat sebenarnya Korea Selatan dengan peringkatnya di grup A mereka ada di peringkat ke-25 dunia yang notabene hanya berselisih 4 tangga dari Meksiko yang sejatinya mereka seharusnya menjadi pendamping Meksiko ke babak selanjutnya, tapi yang terjadi justru Afrika Selatan yang mencetak sejarah. Ya, baik, coba kalau Kang Abo sendiri apakah sesuai prediksi kita melihat Meksiko tampil sempurna itu di grup A, lalu kemudian mungkin di grup-grup lainnya, apakah sesuai prediksi Anda? Ya, kalau Meksiko saya pikir sesuai prediksi karena mereka salah satu tim yang mendapatkan dukungan penuh dari para supporternya, apalagi mereka bermain di kandang sendiri gitu kan. Dan kita tahu karakter para pemain Meksiko, mereka begitu ngeyel bermain, mereka bekerja keras tanpa mengenal lelah, teamworknya juga cukup baik. Saya pikir ini Meksiko bukan sesuatu hal yang maksudnya yang tidak kaget lagi ya. Hanya yang menjadi permasalahan, yang membuat kita kaget ini timnas Korea Selatan ini. Seperti yang tadi kita bahas bahwa
kenapa mereka punya tabungan yang sangat bagus di pertandingan hari ini. Mereka tidak memperlihatkan ritme permainan yang sebetulnya diharapkan gitu kan. Mereka bermain agresif di depan. Mereka malah terlihat menunggu gitu. Ini yang jadi pertanyaan juga, sama sih. Kalau dari sisi pencetakan gol, ya semua mata tertuju kepada Messi dan Cristiano Ronaldo, begitu ya. Mereka mengoleksi gol yang cukup luar biasa, begitu. Jadi apakah memang Anda sendiri melihat dari awal bintangnya memang mereka berdua di awal ini? Iya benar saya merasa, tapi yang secara keseluruhan melihat dari parade gol yang kita saksikan hingga awal matchday ketiga hari ini, emang menunjukkan ini seperti Piala Dunia yang sebenarnya sangat kita harapkan. Kalau kita melihat dari pemain-pemain, kita lihat bagaimana Messi, Ronaldo, Vinicius Junior hari ini, Haaland dan juga Mbappe sudah saling mengejar. Dalam 3 hari terakhir mereka selalu mengisi daftar pencetak gol, dan itu menunjukkan bahwa memang Piala Dunia ini Piala Dunia yang diharapkan, tidak seperti era-era sebelumnya yang kita tidak tahu ada pemain-pemain yang levelnya mediocre tapi tiba-tiba ada di puncak daftar pencetak gol terbaik. Tapi kali ini pemain-pemain seperti itu yang silih berganti, tidak hanya mencetak gol tapi juga memberikan kontribusi positif bagi timnya. Ini tentu sesuatu Piala Dunia yang tentu sangat didambakan oleh seluruh pencetak sepak bola di seluruh dunia. Jadi harapannya para pemain itu jangan buru-buru tersisih di awal-awal, terutama di babak 32 besar hingga 16 besar, hingga kedepannya nanti 16 besar hingga partai puncak nanti kita bisa menyaksikan mereka lebih lama, terutama tentu harapannya di Messi dan juga Ronaldo yang bisa dikatakan selalu menjadi perdebatan di ranah media sosial, dan harapannya kalau seandainya mereka terus ada, tentu bumbunya akan semakin segar dan kita yang menyaksikan secara jauh tentu juga akan semakin terhibur. Ya, harapan kita bersama sih nontonin mereka sampai akhir ya. Betul. Who's the real God gitu ya. Saya ke Kang Abu, apakah Anda sendiri merasa puas dengan performa para pemain, pencetakan skor sampai saat ini? Ya, kalau saya melihat Mbappe, Vinicius Junior serta Erling Haaland, saya kira ini udah nggak aneh lagi ya, karena mereka begitu superior ketika di kompetisi sebelumnya, maksudnya di kompetisi La Liga ataupun di Liga Inggris, mereka sudah menunjukkan kualitas sesungguhnya. Tetapi ini kita berbicara masalah Messi dan juga Ronaldo kan. Ini yang harus menjadi perhatian tuh, kenapa? Karena mereka tidak merasa minder dengan para pemain muda yang sekarang berkembang. Mereka dengan usianya yang sudah sangat matang, tetapi mereka tetap masih bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Itu yang mungkin saya sepakat juga dengan Ilna juga kan, tadi kita sempat berbicara kan, jangan sampai Ronaldo ini sudah selesai gitu kan di fase grup, berharap masih bisa ke babak selanjutnya, karena betul kalau tidak ada Ronaldo dan juga Messi, ini bumbu Piala Dunia ini agak sedikit ada penurunan nanti ya. Iya, kalau gitu kita berdoa untuk hasil Portugal dan juga Argentina kalau begitu ya. Terima kasih Bung Abo, terima kasih Bung Ison telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi, kita nongkrong bareng nanti ya. Yes, pastinya.